Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang aku tadi ngangkatan iki wae sepeda motore mogok. Nggih. Terus didorong datang bengkel terus sedikit terlambat, tapi alhamdulillah pun nanti Pak Yai ini aman. Aman terkendali. Nah, saat ini kok insya Allah kalau HP ngaos, Pak Yai ini sambil backup, dia kulon ini HP ngaos praktek. Nah, dia terus ngaos ilmu kali ngaos praktek. Ngaos ilmunya sampun, saat ini kok ngaos praktek. Riyen niku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya sama tanglet kali sahabat. Kanjeng Nabi kula badhe ngalinaken napa? Kurma. Zaman ini mboten enten ngawin-ngawin kurma itu. Nah, si sahabat itu mengamati pohon kurma ning ya. Mengamati pohon kurma. Ini kurma kawine alami saking lebah, saking manuk, saking angin ya. Wah, kok kira lebat. Terus si sahabatnya iki ada ide kawit nek ngono. Benang sarnya dipendhet digabungkan kali putih kersane woi kata dados daya. Tapi sakderenge pelaksanaan itu tanggep ten Kanjeng Nabi. Kata Nabi terus pundi? Kamu yang lebih ahli mengerjakan karena itu tidak melanggar syariat. Dengan kalau ini wow tidak jadi Pak Yai ini mau buat. Tapi kenapa kok sahabat itu saking hati-hatian. Dan Al-Quran itu awal ya, Al-Quran itu diturunkan itu sampun sempurna. Sampun sempurna dadose Nabi niku ngajarkan Quran asli. Nah, sahabat itu menganggap apakah ini di Quran tidak ada. Punya perasaan begitu, tapi ternyata di Quran tidak ada. Quran hanya memberikan informasi yang sifatnya umum soal pertanian. Akhirnya Nabi boleh silakan. Ya, yang penting berkenaan dengan lagi juga apa? Kemudian kantor, ya. Nah, sekarang adalah bagaimana tentang perkembangan ayam. Nah, itu kan. Ngawas aman. Termasuk dengan ayam. Jadi ayam ini salah satu makhluk Allah yang sangat luar biasa. Hampir di semua negara di dunia itu ada yang namanya ayam. Jangan semerap namanya Bill Gates. Nggih, tiyang niku blentreng ngilen ketik niku. Ya kan yang Amerika pakar bisnis. Kalau saya ngeten, saya kalau jatuh usaha bangkrut itu orang terkaya dunia. Saya akan pelihara ayam. Kenapa? Karena ayam itu pemakan segala, sego turun, cacing turun, godong turun. Sing mboten turun namung tunggal apa niku? Atau. Gue makan itu tak turun. Nah, sing sak durunge pincuk-pincuk dhewe. Ning kaki sama. apa itu? Nah, jadi ayam ini satu makhluk yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan hewani, protein hewani yang luar biasa. Sinten sing aman kali ayam? Semuanya. Ayam. Ayam. Ayam potong. Nah,
Nah, kenapa programnya Mu'alaf Center Indonesia Mas dan Dompet Quran itu salah satunya adalah karena ibu-ibu mungkin Pak Yais di umur ternyata ayam ini kalau dipelihara secara alami itu menghasilkan penghasilan yang banyak. Dari 5 ekor saja bisa menghasilkan, tapi buatan di kurung kados yang punya kita buatan Dan kalau cocok buatan di kurung tapi di biarkan. Memang ayam yang punya kita ini bukan jenis ayam kampung murni, dia ayam jenis KUB. KUB itu sudah berdasarkan dari jenis-jenis yang diambil, telurnya sama setengah diambil kualitas pertumbuhan babi. Ya, jadi makanya dikurung. Tapi masih dibiarkan tidak apa-apa. Nanti dibiarkan pada saat karena tidak dibiarkan. Saya cerita yang liar dulu. Dengan sedang mendadak ayam kampung liar. Lo mereka nanti kalau kancane lugu. Insya Allah ya 10 betina yang 10 betina ayam kampung liar itu kalau dibeli secara liar itu paling tidak dalam Niki. Oke. So, suka akan mau. itu dong. Oh, belum. Ya. Apa lagi kira-kira pan pianti. Pendatangan tak piring mon. Kan logo Kenapa aku sana ya? Bapak lain dia ada yang Kula lanjutaken rumiyin nggih. Ngapunten nggih. Nah, Jangan. Samangke ayam kampung niku nggih asal jenengan punya pakan alami yang melimpah atau lahannya luas. Niku ayam niku saged damel sanggaman. Ayam 1 ekor ndoke nggih. Nggih. Betina nek ndok sampai 12, 13. 13, 12. Nggih. Ah, Lho lek pinter saged sedaya, kali dosa saged. Lek pinter. Karena syaratnya adalah pinter, maka harus belajar. Belajar ayam itu belajar yang sangat-sangat mudah. Sangat mudah sekali. Oke, 1 ekor ayam menghasilkan 10 tutuk. Mumpun di kali boe dengan bisa dibok mungkin langsung cepat dibok terus yang pedok didusi setelah 1 minggu kawin malih ndok sakno bu pacaran malih makin seneng lah Sakno dipadana wae dhewe. seneng banget jenengan kakek ngono napa gada yoga mungkin dadi tangan kali ora sepane iki lak gada malih Nah, kalau punya betina 10, maka paling tidak kita anggap 10, maka jenengan sudah punya anak itu sampai 100 ekor. Ibu, kalau jenengan punya 100 ekor, dipelihara 3 bulan, 1 ekor sudah harganya 25.000 di sini. 25.000
25.000 kali 100 ribu. Soalnya dalam praktek itu umur 10 tahun SD. Saya SD ayamnya sudah hampir 200-an M. Sekolah booking atau nih. Nah, makan nih. Nah, tanyain makan. Waktu itu saya di Sumatera itu tidak ada pakan-pakan pabrikan kayak di sini. Pakan pulau itu singkong, pulau parut, pasrah, terus dedek, terus jagung. Namun itu mau nggak ada. Kali menir, apa ini? Gas itu menir. Nah, hanya itu saja. Zaman dulu bisa, ternyata bisa. Zaman sekarang, ya bisa lagi. Nah, karena pakan sekarang lebih murah, Bu, bisa kita bikin pakan dari daunnya pohon singkong. Daunnya singkong itu sakit dibangun pakan. Dirajani, campur kali dedek, terus mantan diukep kali probiotik, EM4 itu diukep, benjing sakit dipakan. Kan kakak gitu. Nek pun panen singkong kan bodongnya dipucat. Nggih, pakan terus. Maksudnya pakan terus ya. Itu dipendet itu mau pakan air. Maka orang desa itu dengan sedikit belajar saja, lemu-lemu, sehat-sehat, seger-seger, kecil-kecilan. Gitu. Nek ten kota bukan ten. Ayam motong kandang jarang, tuntas. Atau nek jenengan pun eman-eman. Seminggu pisan motong ayam bakal pengawasan, kan gitu. Nah, sing pakai semangat. Macam lho. Makanya ayo ayam ini kita pelihara dengan baik, dengan ilmu, dengan kasih sayang supaya Allah menurunkan rahmat dan rezeki dari ayam ini. Ya, syaratnya apa? 10 ekor tadi itu tidak boleh diliarkan gabung kali tanggo-tanggone di karantina, di pagar. Pagarnya dan memang terserah mau sing godong wit popor sing menipun dengan rapetaken terus meningkat kan kebunane gitu. Kale-wale tugas di mboten sakang salean. Nah, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekarang sedang kita kerja. Namun ada satu rahasia. Satu rahasia yang ini khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sapa wong sing iman dan takwa, sing takut kepada Allah, sing DP dan Gusti Allah, rajin salat, rajin ibadah, ajrih, nggih nglampahi dosa, maka Allah akan menurunkan rezeki yang arahnya dari langit dan dari bumi dikeluarkan. Makanya ya nopo carane? Carane nggih program Kampung Hidayah ini adalah program yang memadukan dua ini. Satu, ilmu Pak Yai mengajarkan ilmu untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah, nggih, supaya dicela mawon Gusti Allah. Yang kedua, ilmu untuk mengejar nikmat Allah yang ada di bumi. Mendapatkan nikmat Allah yang ada di bumi. Nanti akan keluar rezekinya dari langit dan dari bumi keluar. Iya. Maksudnya program itu kan. Jadi, Ibu, jika kita ingin sukses dua hal ini. Namun yang paling penting adalah yang pertama adalah nanti Allah akan ngasih petunjuk hidayah, Kampung Hidayah, ngasih petunjuk hidayah.
sing mau ini ke masyarakat tiba-tiba kok ada dorongan. Nah, orang kok nemu, dong, kita kok sekolah, tak jumpa aja tak bok. Itu ada hidayah dari Allah. Setelah jublok dengan telaten, ternyata baru umur 1 minggu begitu ya. Bu ayamnya kok saya, jadi ayam kampung, Pak Muda, itu gini ayam saya. Lo tebasnya yang salah. Itu adalah yang menggerakkan siapa? Rezeki itu. Meskipun kita hebat belajar ilmu dunia, pelihara ayam, cara nontonnya ayam dos bunyi sampai taik. Tapi kalau takwanya ini hilang, mungkin tidak ada rezeki. Rugi pembeli, dijual, jeret. Malah anaknya, mak, apa le sepeda rusak? Dituntun nanggone bengkel habis keluar. Wah, gua mah. Ya lale lagi mau tas panen PT. Enten mawon. Oleh dibeli sing macam kan. Foto ono duit lagi ana duit tambah melu ya. Ya alhamdulillah. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita mengalami sakit, mengalami musibah apapun, ya mengalami musibah, itu kalau dalam diri kita, diri sendiri, kita ngomongnya adalah apa? Muhasabah, introspeksi diri. Mau salah apa ya Allah. Tapi kalian yang itu buatan, misalnya mau habis dodol PT, anaknya ngoro, motornya rusak, mungkin ya. Oh, sampai mau ngelakuin apa? Ayo, ini tidak boleh. Kalau dengan orang lain nggak boleh. Ya, itu untuk diri sendiri. Kita nggak boleh menghukumi orang lain. Hukum kalau diri sendiri, introspeksi diri supaya kita semakin takwa, derajat kita semakin diangkat oleh Allah SWT. Maka saya berpesan di dalam program ini, ya, yang paling pokok di dalam syariat kita, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang paling pokok yang kedua adalah apa? Menegakkan, mendirikan, lah jaga ini. Syahadatnya sudah cetok. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan hanya kita yang melaksanakan syahadat. Sekarang orang Jepang, orang Rusia, orang Amerika, orang Vietnam, orang Hongkong, orang Singapura, bahkan orang suku Eskimo di kutub sudah melihat keajaiban dan kehebatan Islam. Gara-gara kenapa? Gara-gara nih HP. Kenapa menyetel HP? Lagi, dengan gara-garanya Pak Yai, gara-garanya tanggine. Itu yang gara-garanya itu pahalanya luar biasa nih. Perantaranya ini loh. Nek kita sajian, nggih. Kula sajian barangnya Pak Yai. Amin. Aku duwe apa? Sapi. Tolong dono, misalnya. Siap Pak Yai. Ya. Terus Pak Yai. Ya, saya paham. Wonten komisi. Sukane komisi oleh Pak Yai. Ya. Apalagi ini hidayah Allah. Komisi ini betul karuan terserah Allah sing nyekani ya. Bosa kata-kata. Nah, ini makanya ya melalui perantaraan kita kalau ada orang lain masuk Islam, ya itu pahalanya luar biasa, tidak terhitung. Dan cara yang paling mudah sebagai pintu hidayah itu adalah apa? Telah kita yang jadi teladan. Kita yang jadi contohnya. Kita yang jadi panutannya.
Jadi sebelum kita ngomong ke orang lain, nah itu udah kerjain. Le, sholat atau le? Alam ora sholat gitu kan. Ini berkantor. Nah, ini lek sholat aja bolong-bolong, mak sholatnya bolong, mak. Nah itu akan sulit. Ya, akan sulit kita menyuruh orang. Tapi kalau le, ayo sholat le, nggih mak. Nah tadi kok make berarti sholatnya sampun. Bapaknya sholatnya sampun. Le, komere mandekno ya le ya. Nah ya. Si anu mak, aku mak. Ya le, ora apa-apa. Tapi kok mandek ya le ya. Nggih mak. Itu karena emaknya solih di sholatnya ditinggali, akhlakul karimane ditinggali, bukan gampang ngomelan. Mak samane mak, sholat ngomelan. Nah itu bagian dari nanti insya Allah hidayahnya gampang. Tapi kalau kita udah jarang-jarang mengerjakan sholat di rumah, sukanya marah-marah, sukanya ngomelan, bapak ibu jarang-jarang kita melakukan kopi, ya. Enggak. Mangke PTE rada nakal gomplak batu. Ya. Islam itu mengajarkan juga berakhlak bukan hanya kepada manusia, juga kepada hewan. Motong hewan pun nggak boleh, pisaunya itu nggak tajam, harus diasah sampai tajam, dihadapkan ke kiblat ya Pak ya ini, terus dikucurkan darahnya dengan dipotong 3 urat nasi, urat nasi. Dengan membaca basmalah sebelumnya. Nah, begitu akhlaknya, apalagi kepada manusia. Makanya itu kampung hidayah ini 2 hal itu. Jadi kami semuanya ini sedang berjuang, Ibu. Ya, Pak Yai menyambut dengan baik. Ibu-ibu di sini yang kita datangi menyambut dengan baik. Dengan juga menyambut dengan baik. Ini adalah hidayah. Kita sudah masuk ke pintunya Allah. Sudah masuk ke hidayahnya Allah. Yang kemudian yang harus kita lakukan adalah nek sampun nanam disekali apa? Nek sampun nanam disekali rabuk, disekali uyah, disirami nggih. Dahan ranting sing mboten perlu dipangkas. Nggih. Niku namanya dinapakaken. Rambut, dirawat, diramut. Setelah ditanam, hidayah itu sudah tertanam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, maka dirambut, kersane mengakar di dalam kalbu di mancing saya itu kados pohon Pak Yai nggih. Kados pohon yang tinggi besar, buah daunnya lebat, buahnya gembel, akarnya menghujam ke dalam bumi. Nah, keyakinan kita, akidah kita seperti itu. Akhirnya tidak gampang ingin angin ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, itu. Di sebelah sana, desa sana itu kalau KKN yang datang teman-teman dari Petra itu. Petra, non-muslim, Cina, ganteng, ayu-ayu, ya. Bawa duit, bawa makanan, ya, sudah. Dengan kita, yang tamu ganteng, Petra, orang Cina, juga jenengan ayu, miskinnya dilirik, ting langsung tertarik, dilamar, ya apa? Sambut tuh. Kalau akidahnya tidak kuat, diterima pasti. Apa sih antar tempat Mercy? Malah bunyi. Kalau lagi, kalau Mercy, dua yang sama orang mau terus mandek kan?
Alhamdulillah anak sama. Nah itu hidayah seperti ini. Setelah ditanam, diserah dengan baik. Makanya kita berharap ibu-ibu di sini itu hadir dengan keikhlasan. Satu hal yang jadi kita makhluk di bumi ini tidak hanya manusia. Ada kompetitornya kita itu. Yaitu siapa? Syaitan. Iya. Kalau sudah ditanamkan di dalam kolbu, ya, syaitan nggak mau santai-santai. Itu setan. Gitu ya. Lihatin aja sama setan. Itu kompetitor. Dia nggak rela sampai kemudian kita keluar dari keyakinan kita lagi. Harus keluar. Tapi di antara semua hambanya Allah Subhanahu wa taala yang syaitan itu angkatan gak bisa menggoda. Siapa? Min ibadiyas mukhlasin. Dia adalah orang di antara hamba-hamba itu orang yang melaksanakan perintahnya Allah, menjalani kehidupan ini dengan ikhlas, mengharap ridhonya Allah. Tidak mampu digoyahkan sama syaitan. Dalam hal apapun tidak mampu digoyah. Dalam segala hal ikhlas, mengharap ridhonya. Bismillah, bete, ya Allah untuk ibadah. Bismillah. Jadi sayang gitu, karena merasa itu ada keinginan mengharapkan ridhonya nanti ayat ini ya, kalau sudah banyak saya jual 10%-nya masukkan bekas pengajian sini gitu, supaya nanti bisa beli ayam untuk konsumsinya ibu semua. Bukan dimaksudnya sebenarnya. Pahalanya ya apa? Kata apa kuatan? Kuat. Walaupun jenengan nek siang, nggih, siang iki. Terus nggih enten jenengan sing boten siang. Pas waktu berbuka, stop bu. Ya apa pahalanya? Sami. Loh, ngaten niku. Dados sing nyukani. Dalam ngeten iki insyaallah ikhlas mengharap ridhonya Allah, pahalane ganjarane sah. Walaupun nilainya berbeda karena ada majelis ilmunya, tapi secara ganjaran besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya ditanya tentang orang yang sering naik haji umroh gitu ya, tapi tetangganya nggak bisa makan, kelaparan, sementara dia tetap melaksanakan itu, maka haji umrohnya itu nggak ada apa-apanya. Sahabat Rasulullah pernah ada di sebuah majelis, dia lihat sahabatnya lain kok enggak habis sakit lalu pergi. Tanya kenapa habis pulang? Ada masalah, utangnya banyak. Dia zikirnya nggak diselesaikan, langsung temui saya. Itu tambah. Kalau kita kepada Allah, urusan kita kepada Allah. Tapi kalau kita kepada manusia, urusan kita dua. Allah itu, manusia itu. Semua makhluk yang ada di bumi dan di langit itu ridho. Jadi bedanya begitu. Makanya kita hidup di dunia, ya dikasih bekal sama Allah, yaitu Al-Quran supaya lempeng. Al-Quran itu dibaca, diamalkan.
Sunnah-sunnah Rasulullah dibaca, diamalkan. Nasihat-nasihat ulama kita dengarkan, kita amalkan. Terus yang paling mulia, ya yang paling banyak mengamal. Yang paling mulia ini agama kita ini kalau diamalkan baru kelihatan hebatnya. Tapi kalau nggak diamalkan, ini loh. Nah, belum ketinggalan. Akhirnya ketinggalan sami mawon. Yang Islam kali yang bukan Islam sami mawon. Karena orang Islamnya tidak mengamalkan, belum semua, belum optimal, belum sungguh-sungguh kita mengamalkan. Jadi Bapak Ibu, dua hal itu. Ayo kita ngaos, memperbanyak dekat kepada Allah, ilmu kepada Allah, yakin kita berbanding kepada Allah. Insya Allah nanti belajar-belajar kita tentang urusan dunia akan dimudahkan oleh Allah. Ya, kan pun mungkin programnya saking budinya mungkin hanya sekedar evaluasi dan saya pikir evaluasi kita sudah cukup seperti ini saja. Program kita itu apa sih? Namun minggu titik kali ya? Wes, ibu tak mau kena titik wes akeh dibelek, dinggo mak ame ngaji. Mau sederhana, sing diutamakan akhirnya ngaji. Nek pun ngoten, Allah ridho. Titik tak akeh wae wes, tinggal kita tak ilangi. Ngoten. Makmum. Kata siapa? Secara teori sudah ada. Orang hanya pelihara 10 ekor, 3 tahun bisa punya 1 miliar. Dari tanggungan. Sudah ada. Wong PT ngendok mana, tok ya. Jenengan PT 10 mana dosa. Terus 110. Gitu. Babone kali anaknya. Mati anaknya 6 bulan lagi, 5 bulan lagi nggih pun ngendok. Lah sing niki sing ngendoke pun ngendok ping 6 bulan gitu ya. Pun 10 kali 100 kali 6 dan 600 indukan pertama. Ditambah indukan sing pertama anak pertama niku. Nggih. Utuh nih. Nah, terus tanggal 3 tahun itu sudah jual motor dipakai untuk ngaji, udah ditumpasakan sepeda motor, ditumpasakan pakan, itu tasik bisa ngomset sampai 1 miliar. Makanya ibu ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala ridho, kita punya ingat meraih dunia, tapi dunianya kita kebalik lain Allah ya tak? Balik lain. Toh nanti kita kembalinya kepada Allah. Udah dunia itu kembalikan aja kepada Allah. Di dalam agama kita, dunia itu dibawa mati. Caranya dikembalikan kepada tentang dunia yang dari sekolah, kurungan itu dikembalikan kepada Allah. Sedangkan jadi jariah itu ngalir terus. Ilmu ketika bermanfaat itu dengan sampun sedo, ilmu diamalkan terus itu enak-enak ten alam kubur, enak-enak itu kayak ada isyarat pahala-pahala yang terus mengalir. Nah itu benar-benar teknik. Sifat besi kan itu. Bukan ditumpuk-tumpuk kekayaan harta sampai tanggane kita tetap iki jari. Minimal ilmunya kita tahu. 2 program ini. Oke, ibu-ibu saya mohon berharap hari apa ngaosnya, Ibu? Ngaosnya hari apa aja? Setiap hari liburnya Selasa, Sabtu Minggu. Ngaosnya Minggu, Senin, Rabu sama Jumat. Oh, nggih. Dados anten ngaos ingkang Quran nggih, belajar membaca Quran, wonten. Ingkang ngaos. Ngaos napa? Fikih. Sudah Belajar salat. Wah, alhamdulillah jos.
belajar sholat menit. Kudu sik riyen nang tes. Iya, kenapa lomba sholat mawon, Bu? Kenapa lomba sholat? Oh, sholat niki ngeten, Jos. Makanya jenengan nek sholat dengan ini diajari kali Bu Nyai, Bu Ustazah, diajari sholat ingkang leres, tegak menghadap Allah, takbirnya bener, kakinya bener menghadap kiblat, semuanya madep mantep, sujud rukuknya simetris segala macam, mangke efek-efek dan kesehatan itu luar biasa. Ini toh. Apalagi sambil bisa meluruhkan kolbu dari prasangka-prasangka negatif, hal-hal jelek, meluruhkan kita di dalam hati ini, kita pasrahkan kepada Allah. Oh, penyakit hilang dong. Penyakit apa yang paling angel hilangnya? Penyakit hati. Sing angel hilangnya penyakit hati. Kanker lah, kanker kering. Bisa ini waras. Nek kanker kering muni gambel, Bu. Sering istighfar mawon. Kula lagi ngamalaken istighfar kok alhamdulillah rezekine kok sat-sat ngalir. Ya ono kok ae. Wis ana esat ngalir-ngalir. Istighfar niku mohon ampun kepada Allah. Baca-baca istighfar Kanjeng Nabi niku menurut riwayat dari sahabat minimal beliau itu diketahui sahabat tuh ya, yang diketahui 100 istighfar. 100 kali istighfar. Itu sekali Nabi pun dicari ke swarga. Niku istighfare ini 100 kali. Itu ya ketahuan sahabat tuh ya. Padahal kalau punya Rasul itu selalu bergetar, selalu mengingat Allah SWT. Apalagi kita Ini kayak saya kasus. Karena untuk tidak bisa nyopot. Alhamdulillah. Saya gak tahu itu. Bisa kenanggap. Sama aja. Saking keluarga. Sama ini saya pulau cekap ya. Monggo Ibu, saya siap mengajari tentang pemayaman. Kemarin sudah belajar tentang bikin obat herbal untuk ayam, yang vitamin herbal untuk ayam. Nanti jenengan bisa belajar lagi cara bikin makan ayam yang murah meriah melimpah. Oke, bikin obat ayam sing ampuh, sing dahsyat. Semuanya itu dari Allah SWT, semuanya. Ya, kita ambil dari apa yang ada di sekitar kita. Nah, belajar itu. Sing kula pengen dengan mangke sayang kali ayam ini. Ngoten mawon, mangke pun monggo, nggih. Diambil telurnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Terus yang kedua, berterima kasih ten ayam nih. Nggih, buat sup ini tersuwun ayam. Ayamnya pun dipelihara mawon nggih. Nah, ngoten itu adabnya orang muslim kepada makhluk termasuk Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada makhluk Allah. Jadi saya cukup, saya kembalikan ke Winaja. Assalamualaikum.